4, Deputi Bidang Penindakan, Bapak Brigjen Pak Irjen Agus Nugroho, ini Pak Deputi yang baru di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alhamdulillah dengan demikian saya kira kolaborasi dengan kepolisian bisa lebih cepat selama ini. Dan yang kami hormati dari Bareskrim diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri, Bapak Brigjen si Pipit Rismanto, Pak Pipit Rismanto, dan Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim diwakili penyidik Madya tingkat 3 KBP Irfan Rifai. Pak Irfan Rifai, terima kasih. Dan ada Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba juga Bapak Kombes Jayadi hadir, dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang juga hadir. Saya kira terima kasih sekali, ini cukup lengkap dukungan dari Bareskrim dalam hal ini, dan saya kira ini menunjukkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah bersama dengan Badan POM dan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah membentuk satu tim gabungan khusus. Saya ingin juga menyampaikan penekanan ya dan sikap pemerintah bahwa kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan ya. Sangat kita menghadapi kondisi yang sangat tragis, menyedihkan ya. Sekarang kita dalam posisi untuk melihat kaitan dari kejadian gagal ginjal pada anak yang sudah menelan begitu banyak kematian pada anak ya. Ada indikasi ini ada kaitannya disebabkan oleh sumber konsumsi obat sirup anak yang mengandung cemaran atau konsentrasi tinggi malah dari EG dan DEG yang didapatkan dari pelarut propylen glikol dan polyethylene glikol yang digunakan di dalam komposisi dari produk-produk obat sirup tersebut ya. Nah, merespon terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan POM ya dalam sistem jaminan keamanan mutu produk obat dan makanan ya. Perlu kami ingatkan kembali bahwa sistem jaminan keamanan dan mutu dari obat dalam hal ini tentu tidak hanya ada Badan POM, karena di dalam sistem tersebut ada pihak industri farmasi ya, para produsen yang sudah tentunya memegang ya surat izin melakukan produksi atau yang kita sebut dengan sertifikat cara produksi obat yang baik ya, yang sudah disertifikasi oleh Badan POM dengan beberapa aspek-aspek penting ya dikaitkan dengan quality control yang harus dilakukan oleh mereka, sehingga apabila tidak ada kepatuhan dalam menaati setiap aspeknya itu adalah bentuk pelanggaran ya. Apakah kami tindak lanjuti dengan pelanggaran dengan sanksi administrasi ya, yang sudah kami lakukan juga, tapi juga apabila ada indikasi adanya kondisi yang menunjukkan aspek kejahatan atau pidana, tentunya kami tindak lanjuti dengan proses penyidikan, penyelidikan ya dari aspek pidana. Dalam hal ini sudah kami lakukan sehubungan dengan kasus gagal ginjal akut progresif ini yang diduga dengan kaitan dengan cemaran EG dan DEG. Badan POM telah melakukan respon cepat. Kami sudah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan, sampling, pengujian dan pemeriksaan. Ya, ini tentunya untuk mengantisipasi berbagai hal. Kami juga telah menemukan perusahaan atau produsen produk farmasi yang memproduksi sejumlah sirup dengan bahan baku propylen glikol yang tercemar EG dan DEG yang jauh melebihi ambang batas yang dibolehkan ya, sehingga ini masuk ke arus penindakan ya. Nah, hasil pemeriksaan sarana produksi sirup obat dengan cemaran EG DEG ini melebihi ambang batas, dan kami juga menemukan bukti bahwa industri farmasi telah melakukan perubahan bahan baku propylen glikol dan sumber pemasoknya ya, tanpa melalui proses kualifikasi pemasok dan pengujian bahan baku yang harusnya dilakukan oleh para produsen tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang ada yang sudah ditegakkan bersama Badan POM ya. Serta apabila ada perubahan harus ada melaporkan perubahan tersebut kepada Badan POM. Nah, berdasarkan temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, industri farmasi oleh Badan POM telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali dan pemusnahan. Nah,
selanjutnya terhadap pelanggaran ketentuan dan persyaratan dari CPOB ini. Kedua, industri farmasi setelah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi cairan oral non beta-lactam, artinya cairan ya, sediaan cairan. Dan demikian seluruh izin edar produk cairan oral non beta-lactam tersebut dari kedua industri farmasi itu telah dicabut. Ya. Tadi belum disebutkan dua industri apa. Ini selanjutnya. Nah, kemudian untuk melihat aspek pemidanaannya, Badan POM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap dua industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut propilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharmatama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten. Dan yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan, ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa sumber tentunya sesuai dengan ketentuan penyidikan, berada di lokasi kedua tersebut didapati adanya bahan baku pelarut propilen glikol, produk jadi, serta bahan pengemas yang diduga terkait dengan kegiatan produk sirup obat mengandung EGDEG yang melebihi ambang batas. Ini ya salah satu barang buktinya ya. Pertama, PT Yarindo Pharmatama, ya, ada barang-barang bukti yang sudah disegel, diambil ya, disita ya, ada bahan baku, ada produk jadi, ada bahan pengemas, ada dokumen-dokumen. Ini adalah untuk menelusur nanti sampai sejauh penyalur distributor penyalur dari bahan bakunya ke arah mana. Ini akan terus ditelusur ke ini ya, ke hilir, ke upstream, ke hulu. Yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry juga telah disita Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, Unibaby cough syrup ya, sebesar banyak sekali ya, 13.000, 500.000, dan bahan baku propilen glycol produksi Dow Chemical Thailand. Ini akan jadi kita juga jalur untuk penelusuran menuju ke sumber sumber produksi dari bahan baku tersebut. Ada bahan baku sejumlah 18 drum dan berbagai dokumen ya. Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran dan pendalaman terhadap dokumen, karyawan, produksi, dapatkan informasi bahwa PT Yarindo membeli bahan baku produksi Dow ini dari satu CV sebagai apa itu istilahnya, PB distributor ya. Ada satu distributor CB Budiarta, dan sementara Universal Pharmaceutical membeli bahan baku dari satu distributor lain PT Logicom Solution. Kemudian kita nanti akan mencari keterkaitannya ya dari kedua hal tersebut ke satu sumber mungkin ya, dan juga melihat juga aspek legalitas ya. Apakah ada unsur pemalsuan dan sebagainya, karena ini menyangkut juga satu industri farmasi, produsen farmasi ya, produk-produk kimia dan pharmaceutical yang cukup tinggi kan, cukup berkompeten ya, Dow Chemical. Tapi ini adalah Dow Chemical Thailand, dan kita akan lihat, dan kami juga mendapatkan kolaborasi yang baik dengan PT Dow Chemical Indonesia untuk mencari sebab apakah ini ada unsur pemalsuan ya dari produk tersebut. Dalam pengembangannya ini ya, dari distributor tersebut, Badan POM menemukan serta mengamankan lagi 64 drum propilen glycol produksi Dow Chemical Thailand dengan 12 nomor batch yang berbeda. Kemudian terus kita lakukan untuk membuktikan adanya kandungan EG dan DEG di dalam sumber bahan baku yang kita temukan di distributor, gitu kan ya. Oke. Nah, dalam operasi bersama Bareskrim Polri, PPNS Badan POM juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari kedua perusahaan tersebut, kemudian saksi ahli pidana dan saksi dari distributor, ya, terutama saksi ahli pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan pemeriksaan tersebut, patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu pertama, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
ya, pasal 196, pasal 98, 196 dan 98 ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar, ya, dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 pasal 18 dan Undang-Undang RI nomor 8 tentang pelindungan konsumen yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar, ya. Saya juga mendiskusikan yang dikaitkan dengan kausalitasnya. Kalau nanti terbukti ada kaitannya dengan kematian, tentunya akan ada ancaman lain, ya, akan ada dari undang-undang apa? Undang-undang nanti akan dijelaskan oleh Baris Krim dikaitkan dengan ada lain lagi apabila terkait terbukti, ya, karena sekarang ini memang banyak sekali kasus yang dikaitkan dengan kematian dan ini ada linknya sudah ada, ya, sudah terlihat patut diduganya, ya. Ini akan ada ancaman lain tentunya karena dikaitkan dengan kematian, ya. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua industri farmasi yaitu tadi, ya, melanggar ketentuan memproduksi obat dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan bahan baku obat, tidak pharmaceutical grade, ya, sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, ya. Kesalahan pelanggaran PT Yarindo Pharmatama dalam hal ini yang ada TKP di sini, ya, kita ada sekarang, mengubah bahan baku dengan menggunakan bahan baku tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas batas aman sehingga produk tidak memenuhi persyaratan, tidak melaporkan apabila dilakukan perubahan bahan baku obat, tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier BBO termasuk tidak melakukan pengujian sendiri pada bahan baku yang akan digunakan. Produk PT Yarindo yaitu fluorin DMP sirup terbukti menggunakan bahan baku propylen glikol yang mengandung etilen glikol sebesar 48.000 ini, ya, 48.250. Oh, 48 ini koma 48 mg per mililiter, di mana syaratnya harus kurang dari 0,1 mg per mililiter. Bayangkan berapa kali itu, ya, 48 mg per mililiter, sementara syaratnya kurang dari 0,1, sekitar hampir 100 kalinya. Bayangkan. Produk PT Yarindo ini sampling karena rekam jejak kepatuhan produk recallnya yang paling banyak di 2 tahun terakhir. Jadi di awal, ya, kami mengembangkan memang sampling, metodologi kami sampling, reach out ke kira-kira mana yang berpotensi pencemaran EGD adalah hanya dari list dari produk obat yang dikaitkan dengan pasien, kondisi pasien, berarti yang ditemukan di sarana kesehatan ataupun di rumah pasien, tapi juga dikembangkan lebih jauh lagi dengan beberapa kriteria, antara lain adalah industri farmasi atau perusahaan yang selama ini tingkat kepatuhannya tidak baik, ya, dan itu Badan POM mempunyai catatan-catatan khusus untuk industri farmasi dalam kategori yang tidak baik kepatuhannya selama. Memang akhirnya kami temukan PT Yarindo ini memang terpenuhi, ya, menghasilkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Tentunya nanti akan ada gelar perkara bersama dengan Baris Krim Polri. Kami akan terus melakukan penelusuran, ya, lanjutan. Ini akan kita kembangkan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan sudah tidak kita ketemukan lagi. Tapi ini sudah menunjukkan dari berapa yang kita terima? 102 ya. 102 produk. 102 produk seperti bagaimana sebelumnya press release, ya. Dari 102 produk yang diberikan listnya yang ada kaitannya dengan pasien, itu ada yang aman, artinya tidak mengandung pelarut sehingga sudah aman dan sudah kita beri rilis dan sudah juga dirilis oleh surat edaran Kementerian Kesehatan yang refer pada rilis dari Badan POM itu sebagai aman, ya. Dan ada 69 yang mengandung pelarut, tapi sudah kami sampling, sudah kami uji dan menunjukkan aman kecuali 3 produk tersebut, ya. Satu dari Yurindo, 4 produk, ya. Satu dari Yurindo, yang satu dari ini apa namanya? Yarindo. Satu dari Yarindo dan 3 dari Universal, ya. 3 produk dari Universal. Nah, itu sudah dikenakan penindakan pidana, ya. Kemudian tentunya
kita akan melakukan penelusuran terhadap distributor bahan baku kimia yang memasuk propylene glycol kepada PT Universal Pharmaceutical Industry, yaitu PT Logicom Solution dan PT Mega Setia. Ini akan terus ditelusuri dan lihat apakah ada penyaluran ke industri farmasi lainnya. Dan pada tadi ya, distributor bahan bakunya, pemasok ya, melakukan penyelidikan lanjut terhadap distributor bahan kimia yang diduga telah memasok bahan baku kepada CV Budiarta. Saya kira semua data-data sudah ini ya, barang bukti ya, sehingga ini akan selesaikan. Menyelesaikan berkas perkara untuk kemudian dilimpahkan pada pengadilan tentunya. Badan POM betul-betul mempunyai komitmen untuk menyelesaikan perkara ini, berkoordinasi dengan Barreskrim Polri serta stakeholder lain terkait. Kami juga akan menyampaikan update terbaru ya dari perluasan sampling dan pengujian produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG ya. Kira ini informasi terbaru ya. Diduga kami menemukan produk sirup obat paracetamol drops, paracetamol sirup rasa peppermint produksi PT Afi Pharma. Jadi ada satu produsen ketiga, produsen baru ya, yang diduga melakukan, diduga ada unsur pidananya tentunya ya. Tapi berdasarkan pengujiannya, kandungan dari produk dan bahan baku sudah menunjukkan kandungan cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas ya. Sekarang ini tentunya industri farmasi ini dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan dan pemusnahan terhadap kedua batch apa seluruhnya? Oke. Karena kami temukan ada 7 produk ya, 7 produk dari PT Afi Pharma yang mempunyai kadar melebihi standar, dan juga ada bahan baku yang menunjukkan juga kadar melebihi standar, sehingga kami hold untuk seluruh produknya ya, produk cair, sediaan cair dari obat anak-anak ini kami hold semuanya ya, dan segera dikenakan tindakan sanksi administrasi, dalam juga sanksi pidana akan dalam hal ini ya. Jadi saya kira sebagai kesimpulan bahwa kami sudah menyelesaikan seluruh pengujian untuk list dari produk obat 102 yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, dengan hasil adalah kandungan cemaran DEG pada 67 produk yang tidak itu, yang cemaran DEG hanya ada berapa? 3. Berarti ada 2 industri, yaitu PT Universal dan PT Afi Pharma. Ya, itu ada yang berdasarkan list dari 100 yang diberikan oleh Kemenkes. Kita mendapatkan 2 industri yang tidak memenuhi ketentuan, tidak TMS, sehingga ada juga unsur pidana, yaitu satu PT Universal dan PT Afi Pharma ya, yang kaitan dengan 102. Namun dengan pengembangan sampling pengujian ditemukan lagi satu, yaitu PT ya Rindo ini gitu ya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan untuk produk Afi Pharma ini. Tadi udah disebutkan ya, adalah produk paracetamol ya, produk paracetamolnya ya. Jadi ya, ini akan dikembangkan lebih jauh lagi ya. Jadi kembali lagi kami menekankan bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan, dan kita akan mencermati dan melakukan langkah-langkah dengan lebih tegas, dan juga tentunya upaya kita bersama untuk memperbaiki sistem jaminan keamanan dan mutu dari keamanan mutu dari obat, terutama dalam hal ini ya, sehingga kita bersama-sama melindungi masyarakat tentunya dari produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dan saat ini tentunya kita melihat kondisi realita yang kita hadapi bersama ya, kondisi yang sangat tragis tentunya, dengan harapan apabila pendalaman pemidanaan ini akan memberikan efek jerah. Saya kira ini ada suatu kondisi yang tidak kita harapkan ya, tapi menunjukkan betapa akibat ya dari pelanggaran atau kejahatan obat dan makanan itu
akan memberikan efek yang sangat tragis, terutama sekarang ini adalah kematian anak-anak di Indonesia. Ya, sehingga saya kira mudah-mudahan memberikan efek jerah, memberikan perkuatan pada sistem jaminan keamanan dan mutu obat ke depan, sehingga menjamin, kita semua menjamin, kami pengawas institusi pengawas obat dan makanan juga bisa memberikan jaminan bersama-sama dengan sistem yang ada terkait di dalamnya. Hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari, ya. Dan saya kira ini juga bisa menjadi masukan pada sistem keamanan dan mutu obat di internasional juga, ya, untuk memperbaiki standar yang ada, sehingga institusi pengawas obat dan makanan dimanapun juga di dunia ini bisa melaksanakan tugas pengawasannya lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Badan POM RI beserta jajarannya di sini hadir, mungkin para deputi dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari Barreskrim Polri ditunjuk selaku ketua tim khusus untuk melihat atau untuk melakukan penegakan hukum, untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Rekan-rekan sekalian, kami dari Polri hadir bahwa melihat bahwa ada pasien yang meninggal, ada pasien yang sedang dirawat, dan ada pasien yang sembuh. Untuk itu Polri dengan adanya pasien yang meninggal dunia, Polri juga perlu turun tangan bersama-sama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini juga BPOM RI. Kenapa? Polri ingin mengetahui lebih dalam apakah di sini ada kesengajaan, ada kelalaian sehingga menyebabkan pasien yang mengkonsumsi obat ini meninggal dunia. Untuk itu kami Polri juga perlu untuk mengumpulkan semua sampel, ya, sampel baik obat. Makanya berkaitan dengan obat, kami juga tetap melakukan kerjasama joint investigasi terhadap dengan BPOM RI. Namun demikian juga kami juga berusaha untuk mengumpulkan sampel, ya, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga, dengan Dinas Kesehatan, dengan BPOM yang ada di Kebayahan, ya, ini untuk mengumpulkan sampel urin maupun darah. Kemudian tentunya karena ini ada tupoksi juga yang menjadi tanggung jawab daripada BPOM, maka perlu kita mendalami masalah ini secara komprehensif. Kemudian kita melakukan penegakan hukum secara multidor system, ya. Mana yang tidak bisa dijangkau oleh BPOM, makanya Barreskrim Polri akan menjangkau. Untuk itu memang kami ingin kemarin beberapa sampel yang kita kirim juga dari BPOM, di samping BPOM sendiri mengumpulkan sampel-sampel yang ada, kami mengumpulkan sampel juga bukan dari produsen, tapi kami mengumpulkan sampel dari bekas, ya, bekas yang dikonsumsi pasien. Ternyata memang ada kaitannya, ternyata tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Badan, sudah disebutkan bahwa ada Avifarma. Memang kami ada beberapa sampel yang kami kirim ke BPOM. Nanti mohon kami juga diinformasikan hasilnya, sehingga nanti kita melakukan gelar perkara bersama-sama. Kemudian dari pasien bekas yang dikonsumsi pasien ini kita coba kumpulkan, sehingga betul-betul bahwa apakah yang menyebabkan pasien tersebut adalah dari sampel tersebut yang dikonsumsi itu. Kemudian Polri tentunya mohon izin Ibu Kepala Badan, kita tetap terus sama-sama kita akan melakukan penegakan hukum secara transparan dan objektif, ya, terkait apakah ada kelalaian, ada kesengajaan. Kemudian kami juga bukan hanya sekedar pada produk obat, tapi kami juga akan mengembangkan pada bahan baku yang digunakan. Ya, bahan baku yang digunakan itu dari mana saja, apakah diimpor,
ada di produksi dalam negeri, nanti kita akan kembangkan sampai ke sana. Bahkan mungkin apakah di situ, karena ini sudah juga sudah ada izin edar, ya, kita akan melihat, kita akan mendalami praproduksi, pelaksanaan produksi, sehingga terjadilah setelah hasilnya adalah dikonsumsi dan dugaannya adalah ternyata ada sebagian yang melebihi ambang batas. Kami ingin semua sama-sama, ini bukan menjadi masalah BPOM, menjadi masalah Polri, menjadi masalah Kemenkes, tapi menjadi masalah bersama, ya, agar ini bisa diselesaikan, masyarakat mendapatkan kepastian obat-obat mana yang layak dikonsumsi dan mana yang tidak dikonsumsi, dan sesegera mungkin mampu memberikan pencegahan agar ini tidak terulang kembali. Demikian dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit, mungkin tadi masih kurang jelas karena ada pertanyaan juga dari pihak Yarindonya Fartama sendiri ya tentang apa kesalahannya. Tadi saya mengulang lagi nih, saya ingin mengulang kembali. Satu kesalahan atau pelanggaran dari PT Yarindo Farmatama ini ya. Kalau yang PT Universal ya, tapi nggak disampaikan di sini, kan nggak harus ada di sana ya. PT Universal juga kesalahannya sama ya, sama sebetulnya ya, semuanya sama sebetulnya ya, karena memang kaitannya dengan kesakitan dan kematian dari gagal ginjal ini juga sedang dicari, tapi ada melihat dari indikasi yang ada yang memang ada keterkaitan ya, walaupun tentunya kalau mengatakan semua kondisi semua kasus gagal ginjal dikaitkan dengan obat itu belum bisa kita melangkah ke sana, harus ada satu kajian epidemiologi secara khusus. Namun dari setiap kasus per kasus ya, obat yang TMS kemudian kita lihat lagi penelusuran dikaitkan dengan pasien, itu kita bisa mengambil kesimpulan ya, tentunya dengan kondisi melihat dari konsentrasi kadar EGD-EG-nya yang sangat tinggi, yang berarti bukan hanya pencemaran tapi dari sumber bahan bakunya memang sudah mengandung bahan EGD-EG pencemar yang sangat tinggi. Jadi bukan pencemaran lagi tapi memang sudah keracunan begitu ya, racun yang sudah memenuhi bahan baku. Tadi ya, kesalahan atau pelanggaran PT Yarindo Farmatama. Pertama, menggunakan bahan baku obat tidak memenuhi syarat. TMS tadi ya, istilah TMS tidak memenuhi syarat, dengan cemaran EG di atas batas aman sehingga produk menjadi TMS tidak memenuhi syarat. Tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier bahan baku obat, termasuk tidak melakukan pengujian bahan baku obat untuk parameter cemaran EG dan DEG. Ketiga, tidak menggunakan metode analisa untuk pengujian bahan baku sesuai dengan kompendia yang terkini. Referensinya ya, referensi yang terkini. Produk PT Yarindo Flurin DMP Syrup bukti menggunakan bahan baku propilen glikol yang mengandung etilen glikol sebesar 48 mg per mililiter ya, syaratnya kurang dari 0,1 mg per mililiter. Itu saya pertegas lagi saja ya untuk melihat kaitannya dalam hal ini ya. Saya kira demikian ya. Silakan dari pertanyaan mungkin kita bisa kembangkan. Satu-satu. Cukupkan nama dan medianya. Selamat siang, saya Zizu dari Detik.com. Buat Bu Penny, pertama, apakah sudah ada penjelasan dari supplier terkait pergantian bahan baku ini? Apakah mungkin karena harganya murah jadi mereka melakukan pergantian bahan baku, atau seperti apa penjelasan dari pihak supplier? Yang keduanya pihak supplier baik dari Yarindo dan Universal, Unibaby mengatakan mereka tidak menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol di dalam produk mereka. Apakah ada tanggapan terkait hal ini, Bu? Karena baru-baru ini juga mereka mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Yang ketiga, boleh tahu Bu dari mana saja pemasok propilen glikol ini, dari negara-negara mana saja yang tadi disebutkan tercemar? Dan apakah ada penindakan nanti ke supplier tersebut? Terima kasih. Nanti kalau ada yang tidak terjawab silakan ditambahkan ya. Jadi pada intinya tadi sanggahan bahwa tidak menggunakan etilen glikol atau dietilen glikol, tentunya karena itu adalah cemaran ya. Bisa saja mereka tidak menggunakan etilen, tapi mereka menggunakan polyethylene glikol atau propilen glikol, PEG atau PEG atau PEG yang ada kandungan EG dan DEG-nya. Dan kami sudah mendapatkan bukti dengan melakukan sampling dan pengujian bahwa jauh melebihi standar yang seharusnya.
harusnya dibolehkan ada EG-DEG dalam pelarut yang digunakan tersebut 0,1. Tapi ini tadi kan berapa tadi? 48 ya, Yarindo bahan baku ya sampai 48. Harusnya 0,1, ini 48. Jadi sangat tinggi ya. Apakah dimungkinkan ada penggantian? Ya, kalau berdasarkan apa yang dapat dalam catatan kami ada penggantian gitu ya. Jadi nanti kita akan telusuri dan buktikan lagi ya. Ada penggantian karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam catatan yang mereka laporkan dalam certificate of analysis yang mereka laporkan pada saat mereka melaporkan untuk mendapatkan izin edar. Itu misalnya salah satu ya. Jadi ada kemungkinan mereka mengganti ya, dan ini akan jadi bahan untuk penyidikan lebih lanjut. Yang lainnya apa pertanyaannya? Itu kan dari Thailand ya. Kan tadi disampaikan kan, produsennya adalah Dow Chemical yang di Thailand. Ya, jadi negaranya ya Dow Chemicalnya sumbernya Amerika, tapi kalau itu kayaknya jalurnya dari Thailand. Udah bisa diketahui belum? Sudah ya, dari Dow Chemical Thailand, jadi dari Thailand. Ya, perusahaannya sih multinasional besar ya. Ya itu nanti Pak Bareskrim nanti, karena ini kan penelusuran ke atas ya, itu nanti apakah akan ada penindakan ya bersama dengan kepolisian. Nanti silahkan ditambahkan. Ada lagi? Mohon menambahkan Pak untuk ya yang lain. Satu lagi Ya. dari mana? Ya, selamat sore. Saya Yandi dari Liputan 6. Kan sudah ada 2 perusahaan yang terbukti melebihi ambang batas. Yang satu di Medan kalau nggak salah, sama satu lagi di Tersangka tentunya akan ada gelar perkara nanti di Bareskrim bersama dengan Bareskrim dalam waktu dekat ya Pak ya, secepatnya. Saya kira secepatnya memang akan dikeluarkan karena ini sudah menunjukkan indikasi yang kuat. Kemudian tadi apa yang pertama? Oh ya, tentu saja kami bisa melakukan, Badan POM bisa melakukan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi termasuknya adalah menghentikan produksi, menarik, menghentikan produksi, menghentikan peredaran, berarti dicabut. Menghentikan produksi, kalau sudah dicabut cara produksi obat yang baiknya untuk sediaan ini berarti produksi sudah berhenti ya. Berhentikan produksi, menghentikan peredaran, izin edarnya ditarik, segera harus kita lakukan ya. Dengan komposisi yang ada di dalam produk itu sangat mengkhawatirkan, jadi segera ditarik semuanya, berhenti produksi dan peredaran. Khusus untuk cairan oral belaktam itu ya. Ya, khusus untuk cairan oral, karena untuk CPOB itu untuk spesifik sediaan tertentu. Ya, ini adalah untuk sediaan cairan oralnya dihentikan. Ya, izin untuk produksinya. Saya kira untuk produksi yang lain masih jalan ya, masih produksi lain. Tapi ini khusus untuk ini karena memang indikasinya temuan ada di sini kan. Satu lagi dari Kompas. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya Intan dari Harian Kompas. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin yang pertama untuk Ya, Bu Penny. ada pulpen. Oh ya, sudah jelas. Mungkin yang pertama pertanyaan untuk Bu Penny. Pertama Bu, sebenarnya boleh nggak sih Bu dijelaskan lagi sebenarnya bagaimana sih Bu proses baik untuk perusahaan begitu, misalnya apakah memang harus ada pelaporan sejak awal, ada perubahan sampai akhirnya seperti apa untuk mencegah terjadinya seperti ini lagi begitu? Nggak kedengeran. Pelan-pelan sama ini coba. Ya. Sudah jelas? Ya. Baik. Jadi yang pertama Bu Penny, apakah boleh dijelaskan secara rinci sebenarnya bagaimana sesuai dengan aturan tuh yang harus dilakukan perusahaan seperti apa? Tadi kan mungkin ada empat pelanggaran tadi yang tadi Bu Penny sudah sampaikan untuk perusahaan itu sebenarnya seperti apa yang memang seharusnya sampai akhir produksi. Dan kemudian tuh yang kedua, pergantian dari bahan baku ini sudah dilakukan oleh perusahaan sejak kapan? Jadi mungkin kan itu bisa jadi penjelasan juga masyarakat. Dan kemudian Bu, yang kedua, maaf untuk Bapak dari Bareskrim, Pak,
ketika memang terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Apakah memang industri atau ada pihak lain yang mungkin kan ini kan memang terlepas dari apakah memang harus ada pengawasan seperti itu sampai nanti di akhir perdagangan ini seperti apa nih? Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk ketika terjadi temuan dan pelanggaran seperti ini? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Tadi jawabannya saya merefer ke sistem jaminan keamanan dan mutu tersebut ya. Di dalam sistem jaminan keamanan dan mutu itu lingkupnya sangat luas ya, dan itu pun terjadi dari hulu ke hilir, dari mulai bahan baku masuk sampai dengan penggunaan konsumsi di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu aktornya banyak sekali. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah produsen ya. Pada saat produsen perusahaan ya, itu industri farmasi diberikan cara produksi obat yang baik. Nih, cara memproduksi obat yang baik, CPOB sertifikat. Di dalamnya ada ketentuan. Misalnya dikaitkan dengan bahan baku ya, sebagaimana yang dilanggar oleh dia ya, harus menggunakan bahan baku yang memenuhi standar. Khusus untuk bahan tambahan pelarut ini misalnya 0,1% dibolehkan ada kandungan EG dan DEG pencemar, sebagai pencemar 0,1% ya. Dan untuk memastikan setiap mereka membeli dari produsen, dari distributor dari bahan tambahan tersebut, mereka harus punya keyakinan, memvalidasi, bahkan melakukan pengujian sendiri. Bahkan sebelumnya pun juga mereka harus menginspeksi, datang sendiri ke pemasoknya. Benar nggak pemasoknya juga mempunyai CPOB ya, harusnya kan, karena dia produksi dan CDOB ya, distributornya. Jadi mereka harus betul-betul juga memenuhi ketentuan sebagai distributor. Artinya sebagai distributor ya memenuhi CDOB. Cara distribusi obat yang baik adalah memastikan bahwa produk yang dijual itu adalah misalnya pharmaceutical grade gitu ya. Jadi si produsen yang membeli dari satu distributor harus memastikan bahwa itu adalah pharmaceutical grade dengan melakukan inspeksi ke sumbernya dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa quality control yang harus mereka lakukan, pastikan tidak ada pencemaran dan pharmaceutical grade ya, karena memang akan ada perbedaan harga yang menyolok sekali antara yang pharmaceutical grade dengan yang industrial grade yang bisa aja digunakan untuk pelarut cat, pelarut dan lain-lain, mungkin lebih murah karena tidak harus melalui sistem purifikasi yang levelnya tinggi sehingga akan sangat mahal, akan relatively mahal dibandingkan pharmaceutical grade dengan industrial grade. Nah, itu adalah juga kalau ada kejahatan ya bisa dilihat di sana gitu. Nah, kesalahan-kesalahannya sudah terbukti di sini ya, dan juga apabila ada kondisi di mana mereka mengganti ya, suppliernya diganti misalnya atau formulasinya mau diganti, itu harus dilaporkan ke Badan POM dan mendapat izin. Laporkan, diverifikasi lagi oleh Badan POM dan ada izin lagi, karena itu termasuk dalam perubahan ya, variasi minor ya dari suatu produksi obat. Jadi memang harus ada izin baru lagi. Dan itu tidak dilakukan dalam hal ini mereka ya. Itu yang dikaitkan dengan hal tersebut. Tugasnya Badan POM tentunya melakukan pengawasan seperti tadi ya, memberikan cara produksi obat yang baik, memberikan izin edar dan melakukan inspeksi selalu, sehingga kami juga punya catatan industri farmasi itu berdasarkan karakternya mereka adalah quality controlnya baik atau tidak, kita ada level maturitasnya ya, dan masuk ke level maturitas mana itulah kita bisa menentukan berapa kali kita inspeksi ya. Untuk yang maturitasnya rendah sering melakukan pelanggaran, dan kebetulan memang PT Yarindo ini rekam jejaknya memang banyak sekali pelanggaran ya. Demikian juga yang dua yang lain, dan termasuk nanti PT Afi Farma ini juga termasuk kategori yang banyak melakukan pelanggaran. Jadi saya kira kami dalam hal ini juga perlu menyampaikan apresiasi. Industri-industri tidak semua dalam kategori ini ya. Banyak industri-industri yang kepatuhannya juga bagus, quality controlnya baik, dan itu terbukti produknya juga aman ya, walaupun menggunakan pelarut tersebut, karena pelarut tersebut kan juga memang pelarut yang memang secara umum digunakan di dunia produksi obat secara internasional. Namun kalau dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, quality control yang baik, bahan baku pemasukannya juga betul-betul dalam kendali Badan POM. Saat ini kan pemasukannya tidak dalam kendali Badan POM, jadi tidak ada pemeriksaan di awal ya melalui SKI Badan POM, dan itu juga permasalahan yang akan kita benahi dikaitkan dengan tentunya sistem jaminan keamanan mutu dari hulu ke hilir yang gap-gapnya perlu kita perbaiki gitu. Oh, itu penelusuran, lagi dalam penelusuran ya Pak ya.
kapan ada penggantian dan sebagainya nanti akan keluar pada saat nanti sudah jelas dalam gelar perkara dan lain-lain ya, akan lebih jelas lagi. Sedang dalam penelusuran. Silakan Pak. Tadi ada pertanyaan. Ada tambahan? Terima kasih tadi ditanya untuk yang bertanggung jawab siapa ya. Nanti mungkin kita akan melakukan, ini sedang dalam proses, kita melakukan penelusuran dan yang paling penting adalah memang tindakan awal ini yang dilakukan, kami bersama-sama termasuk yang dilakukan oleh Balai POM adalah tindakan pencegahan agar ini juga menarik produk dan segala macam adalah tindakan pencegahan yang utama biar tidak ada korban yang berikutnya. Namun demikian, siapa yang bertanggung jawab? Ini kita akan kita lakukan investigasi ya, karena kita mendasari beberapa undang-undang yang tadi disampaikan Ibu Kepala Badan ya, pasal 196. Nanti kita mengurut lagi apakah undang-undang perlindungan konsumen yang masuk, ada undang-undang perdagangan yang masuk ya, apakah diimpor secara legal atau tidak ya. Kemudian nanti telusuri semuanya, termasuk adalah hal bagaimana nanti ke depan hasilnya ya. Karena di sini juga ada informasi bahwa ada yang meninggal, ini sedang ditelusuri di Jogja, yang ternyata tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti yang disebutkan. Nanti kita akan cek apakah ada obat-obatan baru. Ini akan berkembang terus ya. Kita semua inginkan bahwa keluarga pasien pun bisa terbuka dengan kondisi yang ada, bisa memberikan informasi obat-obatan, apakah obat-obatan sama dengan yang ada di depan kita, ada yang disebutkan di media, apakah ada obat-obatan baru. Artinya bahwa kami akan melakukan investigasi secara komprehensif. Tentunya apa yang sudah kita lakukan akan kita secepatnya lakukan gelar perkara bersama-sama, segera ditingkatkan. Masalah penanggung jawab, kalau misalnya di situ adalah kesalahan daripada produksi, tentunya korporasi yang melakukan produksi harus dimintain pertanggungjawaban. Apabila ada perorangannya, ya kita harus meminta pertanggungjawaban secara perorangan. Apabila ada yang lain-lain, ternyata ada yang perlu bertanggung jawab, ya ini kita juga harus semuanya ikut bertanggung jawab. Nah, kita akan telusuri bersama, nanti kita akan informasikan berikutnya. Terima kasih. Saya kira cukup. Jadi kita lanjutkan dengan Ya. Sebagai penutup kami hanya mengingatkan ya, melihat peristiwa ini ya, saya kira yang menjadi penting bagi Badan POM untuk merespon cepat terkait dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang ini adalah efek samping obat ya, tapi sayangnya ini efek samping obat yang lebih dari hanya alergi gitu, tapi efek samping obat yang memberikan kesakitan dan berat dan juga memberikan kematian. Jadi ini sangat penting sekali kami mengingatkan untuk seluruh masyarakat, satu, hanya membeli obat ya di jalur yang formal ya, di apotek, toko obat yang sudah memiliki izin, dan sebaiknya jangan membeli di online kalau untuk obat ya. Obat keras sudah jelas dilarang, dan obat yang bebas ya, bebas terbatas ini kategorinya ya. Over the counter juga hati-hati ya, karena produk yang TMS dengan konsentrasi tinggi ini salah satu ya, Unibaby itu diperjualbelikan online ya, mungkin juga karena harganya murah. Jadi jangan membeli kalau obat berdasarkan harga saja ya, dan hati-hati membeli online hanya di platform yang sudah memenuhi persyaratan penyelenggara sistem elektronik kefarmasian ya, itu yang sudah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Silakan membeli di platform sedemikian ya. Kedua, selalu mencatat obat ya, apakah yang digunakan di rumah ataupun juga pada saat ke rumah sakit, masuk dalam perawatan rumah sakit, dicatat sampai ke batch-nya. Dan nanti kalau ada kejadian ini, segera kami ada sistem yang namanya monitoring efek samping obat. Mesok cara online itu memang sudah di set up di fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi kewajiban dari para tenaga kesehatan untuk mengisi, segera melaporkan. Jadi kalau ada kejadian sakit itu langsung teringat saja obat dulu. Catat obat yang sudah dicatat sampai ke batch itu dilaporkan segera ke Badan POM, sehingga Badan POM bisa merespon cepat dan segera lebih cepat lagi penarikan ya, dan penyegelan dari produk-produk yang ada kemungkinan ada keterkaitannya untuk sementara begitu ya. Dan ya begitu saya kira ya, dicatat dan nanti dilaporkan segera. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Semua. Selamat siang. Kami tutup dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.